Ada sebuah fenomena yang menarik akhir-akhir ini, di mana ada seorang Gus Kondang yang populer karena cuplikan video pendeknya di media sosial. Menurut jamaahnya, video itu sangat menginspirasi. Bahkan itu yang membuat mereka berbondong-bondong mendatangi kediaman Gus Ikdam. Sampai-sampai mereka rela datang jauh-jauh dan basa-basahan. Dari perspektif logika beragama dengan benar, mari kita kupas fenomena ketenaran Gus Ikdam dan jamaahnya yang di luar nalar. 1. Selera masyarakat. Kalau dalam dunia bisnis, kenapa barang itu bisa laku terjual? Karena banyaknya permintaan, banyaknya kebutuhan dan peminat. Nah, begitu juga dengan fenomena Gus Ikdam. Pendakwah yang bergelar Gus, kemudian belak-belakan dalam ceramah. Sering bercanda, bahkan suka membuat kelucuan ini adalah jenis pendakwah yang sangat diminati di negeri Konoha ini. Terutamanya bagi jamaah Newcastle United. Kalian pastinya sudah tahu bagaimana tingkat kepercayaan mereka terhadap khurafat. Maka ketika si dai menceritakan khurafat bohong, lalu dikemas dengan lucu, maka itu adalah materi kesukaan mereka. Sehingga di dalam dakwahnya pun kebanyakan perkataan diri sendiri, cerita sendiri, bahkan poin utama dalam berdakwah, yakni Al-Quran hadis pun, itu porsinya sedikit. 2. Mengikuti tren. Banyak dari mereka adalah jamaah ekor. Saya katakan jamaah ekor. Karena sering ngikut, jadi kalau ada yang viral itu dia ikut. Atau kalau ada yang menceritakan barokah Gus kepada dia, maka dia cepat sekali percaya. Jadi enak kalau jadi Gus. Ya hampir mirip dengan Habib lah. Kalau dia kemana-mana dihormati, disegani, bahkan disanjung-sanjung berlebihan. Saya pernah mendengar curhatan Habib Bahar, bahwa ketika dia hendak berdakwah ke sebuah wilayah, lalu dia mampir ke toko berlian. Ketika si Habib mau bayar berlian yang dipilihnya, lantas penjual berlian itu pun bilang, "Nggak usah dibayar, Bib. Ini gratis." Tahu nggak kenapa penjual bilang gitu? Dia berharap barokah. Bahkan ketika dia keluar dari toko yang satu itu pun, penjual di toko yang lain sebelahnya juga meminta Habib mampir di tokonya. Lalu memberikan Habib itu berlian gratis juga. Sehingga, kata Habib Bahar, berliannya sampai 1 kresek. Yang punya toko-toko lain datang. Habib masa hanya ke toko dia aja, ke toko Ulun enggak? Di toko saya enggak? Oh ya udah. Habib pilih memang. Akhirnya semua toko berlian itu dikasih. Jadi pulang dari Martapura, bawa berlian satu kantong. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa Habib dan Gus bisa kaya-kaya. Ya karena ulamanya mengajarkan karomah dan barokah ulama. Sehingga mereka gulu kepada ulama. Dan alhasil banyak jamaah menyotorkan hartanya kepada Habib dan Gus. Makanya banyak gus-gusan yang senang terkenal. Senang disanjung. Ya karena nilai dunianya besar. Kalau kita cermati lebih dalam, siapa sih jamaahnya Gus Ikdam kebanyakan? Saya rasa kalian pasti sudah tahu jamaahnya. Siapa lagi kalau bukan jamaah Newcastle United? Jamaah yang katanya aswaja, namun nyatanya melenceng jauh dari kata aswaja. Non-muslim dilindungi atau gereja dijaga. Bahkan dia kolaborasi dengan orang kafir. Sesama muslim yang menegakkan tauhid diteriaki Wahabi. Ya beginilah realita di negeri Konoha. Karena terlalu banyak masyarakat yang seperti itu, menyebabkan dai-dai yang nyeleneh sering muncul. Coba kalau hidup di Mekah Madinah. Mungkin gus-gusan ini sudah disuruh jadi tukang sapu di Masjid Nabawi. Ya karena nggak layak kalau disuruh buat dakwahin umat. Dia sendiri saja masih suka ngudut. Sebenarnya video ini saya buat bukan untuk menyudutkan para pemuja Gus dan Habib. Tapi saya hanya ingin mengajak kalian berpikir bahwa jangan terlalu berlebihan memuliakan ulama. Masih ingat dengan kejadian kaum Nasrani yang awalnya Nabi Isa adalah seorang nabi. Tapi karena sifat gulu atau berlebih-lebihan mereka kepada orang soleh, ya lama-lama Nabi Isa mereka jadikan anak Tuhan. Nabi sendiri yang mengatakan itu. Di dalam hadisnya beliau bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putera Maryam. Aku hanyalah hambanya. Maka katakanlah, Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya." Jadi jangan terlalu fanatik pada organisasi. Beragamalah bukan karena organisasi nenek moyang. Tapi beragamalah karena betul-betul kita mencari kebenaran. Jadi kalau kita beragama karena organisasi nenek moyang, maka sudah pasti
Andaikan kita ditakdirkan jadi agama lain, pasti kita akan setia dengan agama itu. Sebab itu adalah ajaran nenek moyang kita. Namun jika kita beragama karena akal sehat dan mencari kebenaran, maka andai kata kita ditakdirkan di keluarga kafir sekalipun, maka kita tetap akan mencari kebenaran dan akan masuk Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi paham kan kalian sekarang, kalau beragama itu jangan agama KTP, atau karena kakeknya Islam, dia pun juga Islam. Ingat, beragamalah karena Allah dan karena ingin mencari kebenaran. Kalau kita beragama karena organisasi, ya beginilah jadinya. Ujung-ujungnya dibayat untuk setia pada organisasi, bukan kepada agama Allah. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانُوا مَسْئُولًا. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semuanya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita nggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang 4, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, 4 imam mazhab ini, semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Bahwasanya umat ini akan mengikuti jejak langkah pendahulunya. Dan pendahulu umat ini adalah siapa saja yang pernah ada sebelum kita. Baik mereka ahlul kitab maupun selain daripada ahlul kitab. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan ajaran pendahulu kalian. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke lubangnya dhab itu adalah sejenis kadal gurun yang dia itu hidupnya dengan menggali liang dalam tanah. Artinya kalau umat sebelum kita itu sampai masuk ke liangnya dhab, kalian juga akan ikut-ikutan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar, maka itu datangnya dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.